Rafi niatannya. Lanjut. Sudah bang, aku mau turun juga nih ya. Jadi hati bang, makasih ya bang. Ya makasih dan Bung Ibes. Iya, makasih. Salam saya sama Indonesia ya. Terima kasih. Siap. Berbulan-bulan itu. Kalau berani jumpa langsung dengan Bang Juma, saya minum kencingnya selama setahun. Benar. Iya, saya minum kencingnya selama setahun kalau berani debat. Jumpa dia. Kalau saya gigit kupingku 7 kali. Sudah. Ahisugi kalau bikin taruhan selalu pipis. Kalau nggak pipis ngesot. Si Edis dulu kita. Iya, si Edis itu. Ayo jawab Edis kalau bisa. Ku minum kencingmu selama setahun. Viral itu videonya itu. Oke, izin sebentar para guruku. Selamatkan malam Allah Yesus. Iya, Bang Rasid siap. Waalaikumsalam Bang Rasid. Boleh nggak sih saya nurunin orang di sini? Oh, bukan moderator saya. Selamat Anda. Oh, kirain tadi mau izin turun Bang Rasid. Sorry. Lanjut. Langsung ya, Love Jesus silakan. Silakan gimana ya? Apa yang mau ditanyakan atau membahas? Bahas dari kalian aja. Oke, siap. Silakan gurunya. Dari kita, kalau dari kita itu teman-teman Kristen awam itu berharap ada dari Kristen yang mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Mereka menunggu jagoan dari pihak Kristen untuk menyimak. Ada nggak dari kita ya yang bisa menjelaskan ke orang Islam bahwa Yesus itu bukan manusia? Ya sejauh ini sih nggak ada. Tapi mana tahu saudara malam ini bisa membuktikan ke kita Yesus itu bukan manusia. Silakan. Ini menurut perspektif saya. Bisa mulai? Iya, silakan bang, ditunggu bang. Udah apa? Yang lain diem ya. Oke, untuk pandangan Kristen, menurut saya pribadi ya, Yesus dipahami sebagai kedua-duanya. Idat dia manusia ataupun Allah. Dan konsep ini itu mencakup doktrin Tritunggal yang mengajarkan bahwa Allah itu satu, tapi ada dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kenapa saya bilang kalau Yesus itu adalah manusia? Karena Yesus itu benar manusia sejati, ia lahir, tumbuh, dan dia merasakan emosi, dan dia mengalami segala aspek kehidupan manusia. Dia makan, tidur, dan mengalami sesuatu yang menjadi bagian dari kemanusiaan. Dan kenapa saya bilang selain dia manusia dan dia adalah Allah, karena dia punya sifat keilahian Allah. Di sisi lain, karena di kekristenan kita diajarkan bahwa Yesus adalah Allah sejati, dan sebagai anak Allah, Yesus memiliki keilahian yang sepenuhnya. Kehadiran dan misinya di dunia itu mencerminkan aspek-aspek ilahi dan kasih karunia. Jadi, apakah Yesus itu adalah Allah dan bukan manusia? Tidak, karena dia adalah kedua-duanya. Oke, sudah. Jadi sama sekali Yesus ini enggak kan? Gimana putus-putus? Sama sekali tidak ada yang bisa dibuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Gitu ya, nggak ada upaya dari Kristen yang kemudian bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yang ada mencoba untuk menutupi kemanusiaan Yesus dengan menambahkan natur bahwa dia itu adalah Theos itu sendiri. Maksud saya kenapa harus memaksakan dengan berkata bahwa Yesus itu bukan manusia, sedangkan dia itu inkarnasi dari firman Allah menjadi manusia. Dan sebenarnya kalau dari kita secara pribadi ya, kenapa Yesus itu harus menjadi manusia? Karena setahu saya mungkin di pikiran teman-teman non-Kristen pasti akan berpikir karena Allah dan manusia dengan segala keistimewaan sosok keilahian seperti itu.
pandangan kita itu mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman Muslim. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena itu menjadi contoh manusia untuk melihat teladan seperti itu. Karena kadang kita mikir kita punya masalah besar kayak gitu, dan kalau mungkin jadi Allah, apakah Allah bisa memberikan contoh ya, contoh dosa? Mungkin kita mikir kita sudah bukan sama banyak hal dosa seperti itu, tapi dengan adanya contoh Yesus yang dia adalah Allah yang menjadi manusia, ternyata bisa kok nggak harus melakukan dosa kayak gitu sih. Ya, itu dia maksud saya. Demi untuk menutupi kelemahan Yesus ini, maka berbagai upaya dilakukan. Kemudian contoh menganggap bahwa dia adalah Theos yang jadi manusia. Kemudian setelah itu juga belum maksimal, maka dijadikanlah lagi dia manusia ini memiliki unsur keteosan gitu ya. Nah, supaya dia lebih dikuatkan lagi untuk digunakan, untuk dijajakan kemana-mana, maka yang tadi ya Theos diganti dengan sebutan Allah biar semakin mendekati kesempurnaan di dalam menutupi kemanusiaan Yesus yang dianggap Tuhan ini. Karena sepanjang saudara menjawab, tidak ada sama sekali bukti ya bahwa Yesus itu bukan manusia. Justru Anda membantu bahwa Yesus itu manusia dengan upaya dia datang darinya manusia menjadi bukan manusia dan seterusnya. Jadi sampai pada sesi ini saudara tidak mampu membuktikan Yesus bukan manusia. Karena saya nggak punya tendensi untuk berkata bahwa Yesus itu bukan manusia. Karena itu dia. Walaupun saya udah bilang dari awal kalau Yesus itu dua-duanya, dia berarti dan dia juga punya sisi keilahian. Nah itu dia, itu adalah cara menutupi kemanusiaan Yesus. Karena kemanusiaan Yesus itu tidak mungkin bisa ditutupin, maka trik yang digunakan adalah Yesus juga itu punya sisi keilahian. Padahal nggak ada sama sekali. Manusia ketika dikatakan punya sisi keilahian, itu hanya aspek bertuhannya. Dan yang kita lihat, Yesus itu punya sisi ketuhanan atau sisi kebertuhanan. Yang kita lihat justru Yesus itu memiliki sisi kemanusiaan dan sisi bertuhan. Itu yang benar. Silakan. Menurut saya tidak ada salahnya kok kalau misalkan kita bilang bahwa Yesus itu adalah manusia. Oke. Dan saya sebenarnya agak bingung sendiri kenapa harus itu jadi masalah seperti itu. Karena gini, kalau ada manusia mempertuhankan sesamanya manusia, saya rasa itu sudah ada kekurangan dari aspek kemanusiaan orang tersebut. Kenapa? Belum ada nabi, ya ini ya kalau ajaran Samawi dalam hal ini ajaran para nabi, belum ada nabi yang mengajarkan untuk menyembah kepada manusia, belum ada. Termasuk Yesus. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Nah inilah kekurangan, inilah kelemahan ketika ada manusia ingin dibungkus supaya dianggap sebagai Tuhan. Dia datang tadinya ilahi, menjadi manusia, setelah menjadi manusia punya sisi kiri. Tapi itu hanya di mulut. Fakta tidak bisa terbantahkan. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu poinnya. Silakan. Mungkin ada argumen yang lebih tajam lagi untuk menutupi kemanusiaan Yesus. Entah mungkin dia ya cuman berpura-pura jadi manusia kah, atau tampilannya aja yang manusia padahal sebenarnya di dalam dirinya itu Tuhan. Mungkin ada yang kayak gitu-gitu, atau ada ide baru, ada akal-akalan baru gitu, ada asumsi baru yang mungkin bisa mematikan akal manusia waras supaya nggak waras untuk bisa memahami konsep saudara. Silakan. Dari saya agak bingung aja sih, karena sebenarnya kan kita sebenarnya punya ide yang berbeda, tapi ide-ide ini bukan ide yang datang dari kita sendiri, tapi ide yang datang dari teman-teman Muslim. Karena semua pertanyaan ini munculnya dari kalian mempertanyakan jangan-jangan Yesus mencoba untuk menutupi dirinya dengan mengandai-andai dia sebagai Allah padahal dia adalah manusia. Dan pandangan seperti itu sebenarnya nggak ada untuk kita Islam, tapi itu munculnya dari sisi kalian.
Nah, makanya saya secara pribadi bingung kenapa ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, begini, Bung. Ketika Anda melihat seekor kucing, lalu kemudian Anda mencoba untuk menjual asumsi-asumsi Anda bahwa kucing ini juga adalah punya sisi kesapian atau kelembuan, itu adalah hal yang menggelikan gitu loh. Inilah yang terjadi terhadap saudara. Anda melihat seekor kucing, habis itu Anda menjelaskan kucing ini memiliki sisi keayaman, punya sisi kesapian atau kelembuan. Ini hal yang menggelikan bagi kami. Kenapa? Karena jelas-jelas si kucing ini setiap harinya bunyinya meow, meow, meow. Setiap dia ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri dan seterusnya. Tapi ada sekelompok orang yang lemah akal mencoba membungkus kucing ini adalah ayam. Itu adalah hal yang lucu gitu loh. Makanya ya sudahlah, saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada upaya siapapun di Kristen yang bisa membuktikan Yesus itu manusia, kecuali hanya akal-akalan, asumsi doang. Yesus mau sampai kapanpun, Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, sekarang maupun untuk selama-lamanya, dia tetap sama, tidak pernah berubah. Nah, Anda mencoba untuk mengajarkan ke kami kucing saya itu adalah sapi. Itu adalah sesuatu yang tidak rasional, udah keluar dari kodrat kita sebagai manusia. Itu berarti iya, logika dan akal Anda nggak berfungsi berarti. Kalau saya boleh tanya, Silakan. kalau saya boleh tanya, kalau itu ternyata di pikiran kalian bahwa itu nggak logis, atau seorang Allah menjadi seorang manusia, berarti selama ini pun kalian tidak mengerti. Karena saya tahu kalian sudah mengikuti begitu banyak sesi debat dan telah mendengar banyak hal dari orang-orang yang berbeda dengan budaya mereka yang kalian sudah dengar. Pertanyaannya adalah, sekian kali Roh itu bukan tidak pantas sebenarnya roh itu disematkan kepada, itu masih diajarkan kepada manusia. Satu. Kedua, untuk membantu iblis menyesatkan manusia. Itu dia. Nggak ada unsur kebenaran yang bisa kita lihat, baik dari kitabnya orang Yahudi maupun dari unsur Yesus sendiri yang Anda tuhankan itu. Nggak ada. Cuman dua pola itu tadi. Melanjutkan ajaran animisme, ajaran Romawi kuno. Yang kedua, membantu iblis di dalam menyesatkan umat manusia. Saya jawab dengan jujur dan itu kaidah ilmunya, tidak bisa Anda bantah. Silakan. terima kasih. Yes. Observasi dari Anda secara pribadi. Tapi sebagai seorang Kristen dan mengerti kekristenan, sebenarnya alasan atau makna mengapa kita sebagai manusia dalam teologi Kristen dari alam menjadi manusia itu, pertama itu ada konsep penebusan dosa. Ajaran sentral Kristen adalah bahwa kemanusiaan Yesus itu memungkinkan untuk menjadi jembatan antara Allah dan manusia, dan melalui kemanusiaannya Yesus dapat memahami dan merasakan penderitaan dan pencobaan manusia. Nah, kematiannya Yesus itu di kayu salib dianggap sebagai pengorbanan yang memungkinkan penebusan dosa dan penyelamatan bagi umat manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu karena adanya kasih karunia, karena melalui inkarnasi Yesus menjadi manusia, Allah menunjukkan kasih karunia yang mendalam kepada manusia, karena Allah turun ke dalam kemanusiaan untuk memberikan jalan keselamatan dan hubungan yang diperdamaikan antara Allah dengan manusia karena dosa yang telah terjadi. Yang ketiga itu karena adanya penciptaan ulang kehidupan, karena kemanusiaan Yesus yang terkait dengan konsep penciptaan ulang dalam tradisi Kristen itu, keberadaannya itu sebagai manusia yang sempurna membuka jalan bagi pemulihan hubungan manusia dengan Allah, membawa harapan hidup yang lebih kekal. Dan ada beberapa alasan-alasan lain yang
kalau saya dengar alasan dari Bang Suma, saya masih kurang relate sih. Oke. Justru uraian saudara ini adalah pesan-pesan dari makhluk halus yang sedang Anda coba narasikan di depan saya. Kalau boleh tahu, untuk menjadi Islam, apakah kalian punya tujuan untuk menjadi manusia Muslim dengan hidup Bang, biar dijawab dulu, jangan dipotong dulu. Oke. Lanjut Bang Bima. Oke, saudara. Maaf ya, karena saya mencoba jawab dengan bahasa yang tidak kontroversial. Bang, kasih Bang Juma ngomong dulu Bang. Kasih Bang Juma ngomong dulu. Saudara kan Kedua, saya tidak menggunakan kata-kata. Bang, Anda diem dulu. Bang Juma biar Ganjar ngomong dong. saudara sedang bertanya, bagaimana saudara minta ke saya mengikuti alur keinginan saudara, menjelaskan kucing tersebut punya sisi keilahian. Oke? Kucing memiliki sisi keayaman, kesapian. Cincin 100% besi, Anda coba katakan pada diri cincin yang 100 besi ini ada unsur 100% emas. Jadi kalau Anda mendengarkan narasi satu membuat Anda kaget, ya itu sesuai dengan pertanyaan saudara. Saya tidak bisa melakukan suatu hal yang bermanis-manis, tapi itu pahit. Bagaimana mungkin saya menjelaskan kepada lalat ya tentang parfum, sementara yang saya sedang uraikan ini adalah sampah? Gak bisa. Saya harus menguraikan sampah itu, karena cuman itu yang bisa dipahami oleh si lalat tadi. Oke, kembali kepada pertanyaan saudara, pernyataan saudara. Saya tergelitik. Sedangkan itu logika saudara ketika Anda mengatakan manusia Yesus sempurna. Manusia Yesus itulah manusia sempurna. Ini berarti pendalaman materi tentang Bible Anda itu masih nihil. Kenapa saya katakan nihil? Tuhan justru murka ketika ada yang mempersembahkan manusia sempurna untuk kemudian membentengi atau menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Coba Anda lihat di dalam Amsal 6. Ini udah sering kali saya sampai bosan menjelaskan ke teman-teman Kristen. Amsal 6 nomor 16 Anda baca. Ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu membunuh manusia yang sempurna, membunuh orang yang tidak berdosa, membunuh orang yang suci, membunuh orang yang kudus. Ini adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan Anda jadikan sebagai kunci iman untuk menyelamatkan diri Anda? Hal yang dibenci Tuhan Anda jadikan sebagai tiket untuk keselamatan. Itu tidak mungkin. Itu irasional. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda menggunakan doktrin, silakan. Tapi Anda awam. Nihil pengetahuan Anda tentang Bible. Kemudian Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang suci. Jangan kau bunuh orang yang sempurna. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin Anda mau luluskan Yesus sebagai korban? Dia orang suci. Dia orang yang kudus. Dia jangan kau bunuh. Bahkan Yesus di dalam Matius 9:16 mengatakan, apabila engkau ingin masuk ke dalam surga, maka jangan kamu membunuh. Loh, Yesus dibunuh, malah dijadikan sebagai alasan untuk menebus dosa, untuk mendamaikan manusia. Bukan kayak begitu, Bang. Makanya Anda akan keteteran ketika Anda masuk di sini, kemudian Anda yang minta untuk mencari tema. Karena saya katakan belum ada orang Kristen yang mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Dengan Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia untuk nebus manusia, Anda akan terhalang dengan pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam kitabnya Yahudi. Jangan kau membunuh Yesus. Silakan. Oke. Kalau saya masih tetap dengan prinsip saya nggak akan menjawab dengan pertanyaan untuk membuktikan bahwa Yesus
100% bukan manusia, karena 100% Yesus adalah manusia, dan saya tetap ingin prinsip itu. Tentang contoh-contoh yang Bang Suma kasih ke saya tadi barusan, itu menurut saya tuh nggak apple to apple. Jadi sapi, lalat, kucing itu agak apa ya, kalau tadi kata-kata Bang Suma agak mengeritik, saya juga agak mengeritik. Dan pertanyaan saya adalah, kenapa, apa salah ketika Allah itu berinkarnasi menjadi manusia? Itu pertanyaan saya, nggak harus dijawab sekarang. Oke, tadi saya sempat melontarkan satu pertanyaan. Di Islam, saya tahu, saya dan sering dengar kalau teman-teman Muslim sering berkata bahwa Islam itu agama yang indah, dan orang-orang Islam itu memiliki nilai-nilai yang sempurna, agamanya yang sempurna, seperti itu. Dan harusnya itu mencerminkan bahwa ada kehidupan yang sempurna juga di balik dengan ajaran-ajaran yang sempurna. Nah, sebaliknya, kalau saya mau coba merelate itu dengan kekristenan, dan kenapa dari sosok seorang Allah menjadi sosok seorang manusia, itu karena ada contoh hidup yang sempurna di dalamnya. Maksud saya adalah, Yesus sebagai manusia itu memberikan contoh hidup yang sempurna dan tanpa dosa. Saya nggak pernah tahu kalau Yesus itu adalah orang yang berdosa, melakukan dosa. Saya nggak pernah lihat itu. Saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain mungkin pernah dengar atau enggak, tapi Yesus itu adalah manusia yang sempurna dan tanpa dosa. Itu adalah contoh hidup yang sempurna bagi kita orang Kristen, karena di dalam hidupnya Yesus mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman bagi pengikutnya. Maksudnya adalah kita manusia daging, kita masih melakukan banyak hal dosa. Enggak harus tahun sekali bikin dosa, setiap hari itu kita bikin dosa, tapi dengan kita punya teladan, kita punya contoh. Kalau contoh kita ke Allah langsung itu terlalu tinggi, tapi contoh kita dengan seseorang yang punya sifat dengan kita itu bisa menjadi contoh. Jadi kalau saya pengen Allah kita sempurna dan kita harus jadi sempurna, karena orang cacat. Tapi kalau pandangan kita, benchmark kita itu ke Allah langsung, saya yakin dan percaya kita nggak akan pernah capai itu. Itu adalah bukti bahwa dengan adanya contoh hidup yang sempurna yang Tuhan berikan kita bisa belajar dari situ. Yang kedua, kenapa selain dari alasan-alasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kenapa Allah itu menjadi manusia, itu karena ada sisi solidaritas dengan manusia. Kemanusiaan Yesus menunjukkan solidaritasnya dengan penderitaan dan kesulitan manusia, dan hal ini menguatkan pengajaran moralnya dan memberikan penghiburan bahwa Allah memahami dan turut berbagi dalam pengalaman manusia. Allah itu tidak nonton doang, tidak ngeliat doang, dia susah, dia nangis, dia kecewa, dia gagal, dia sukacita, dia sukses. Tapi Tuhan memberikan contoh dengan mengirimkan anaknya menjadi manusia, dengan memberikan penghiburan bahwa Allah memahami dan turut berbagi dalam pengalaman manusia. Dan ini alasan terakhir kenapa Allah menjadi manusia. Ini adalah kunci yang paling terakhir, adalah karena ada kebangkitan dan ada kehidupan yang abadi. Kemanusiaan Yesus itu terkait dengan kebangkitan Yesus, menunjukkan bahwa ada satu kemenangan atas dosa dan kematian, dan kita sebagai pengikut Yesus dijanjikan hidup yang kekal dan kebangkitan dari kematian berkat kemanusiaan dan keilahian dari Yesus. Iya, yang Anda sampaikan itu 470% doktrin dogma gereja yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Sangat disayangkan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7, ya, Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan Yesus di sana, Bung? Yohanes 5 ayat 2. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan Yesus? Iya. Yohanes 37. Iya. Anda nggak tahu dalilnya? Bentar, saya pun nggak hafal Alkitab sepenuhnya. Dan Bapa yang telah mengutus aku, dia sendiri memberi kesaksian tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah melihat wajahnya. Lalu yang Anda sebut tadi inkarnasi itu siapa? Inkarnasi adalah firman menjadi manusia. Oh, berarti bukan Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia, kan?
Firman berinkarnasi menjadi manusia. Iya, maksud saya bukan Tuhan kan yang berinkarnasi jadi manusia? Agak sedikit beda pemahaman kita, karena dalam Kristen itu Tuhan itu title. Oh, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Coba Anda uraikan. Saya kasih data nih. Mazmur 33 nomor 9. Di mana Anda meletakkan firman di situ? Betul. Coba Anda ajarkan ke saya. Memahami yang masih ayat 37 dulu. Iya, ini kan sudah jelas sini. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat. Lalu yang sedang dilihat dan yang akan dibunuh ini apa? Apa ini? Saya tidak, maksud saya mencoba untuk mencerna, tidak mencerna dengan melihat satu ayat aja, tapi saya mencoba melihat dari konteks secara keseluruhan. Saya melihat bahwa itu merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dalam konteks ini sesuatu itu berbicara kepada mereka tentang hubungannya dengan Bapaknya yaitu Allah. Oke, baik. Nah sekarang begini, yang maha berkehendak sebelum Yesus itu dicipta, diadakan, jangan dicipta, nanti Anda gengsi. Yang maha berkehendak sebelum Tuhan Anda itu menjadi bayi, itu siapa? Allah. Yesus sendiri atau bukan? Allah. Kan kalau Kristen kita percaya itu enggak. Iya, maksud saya gini, Yesus sendiri atau bukan? Allah. Dan Yesus bukan Yesus berarti ya? Iya. Oke. Berarti sudah terjawab. Ajaran inkarnasi itu muncul dari mana adanya? Anda sedang menyelisih ajaran Yesus. Yesus mengatakan, Bapak yang mengutus aku. Bapak ini siapa? Bapak ini adalah yang Anda sebut Allah itu. Allah Bapa. Dialah sang sumber. Oke? Yang kemudian dikatakan oleh Yesus, tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Yang ada di depan orang-orang Israel yang sedang berbicara itu adalah makhluk yang bisa dilihat, makhluk bisa dibunuh, makhluk bisa didengar. Berarti antara yang Anda sebutkan tadi itu Allah, itu bukan Yesus. Makanya saya katakan, mana aspek keilahiannya? Tidak ada aspek keilahian. Ilahi juga tidak pernah berinkarnasi, merubah dirinya menjadi makhluk. Coba. Ini sorry, karena saya juga sambil mencoba mencerna di Mazmur 37, karena emang kalau kita baca dari satu ayat itu ada tendensi kita akan fokus ke bagian kan tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah mendengar wajahnya. Apa data yang bisa Anda pakai bantah data pengakuan Yesus ini? Satu aja. Oke, ayat ini sebenarnya merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan orang Yahudi. Itu saya sudah. Yes, orang Yahudi tidak bisa melihat sang Bapa. Oke, terus Anda bisa. Kristen bisa kan? Adalah bahwa Yesus menyatakan bahwa Bapaknya yaitu Allah itu memberikan kesaksian atau memberikan bukti tentang dirinya dan misinya di dunia. Meskipun Allah memberikan kesaksian, sebagian orang tidak menerima ajaran dan tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus. Kok jadi kayak ajaran ini Trimurti, Brahma tidak bisa menunjukkan dirinya ke dunia, maka dia mengutus anaknya Krishna. Kok bisa kayak mirip kayak gitu? Itu kalau misalkan kita mencoba untuk melakukan sesuatu secara rahasia. Sedangkan Alkitab Kristen itu tidak semua harus dijelaskan secara rahasia. Ada arti di balik bahannya. Kalau tadi sempat ada kata-kata kamu tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah mendengar wajahnya, artinya adalah bahwa akan ada kesaksian-kesaksian sebagian orang itu tidak menerima ajaran dan tanda-tanda. Saya nggak mendapatkan poin dari penjelasan saudara ini. Ini bukan penjelasan tapi pengaburan saudara. Bukan, karena kita tidak sepaham, karena kita menguji. Bukan tidak sepaham, Anda yang mencoba menyelisih pengakuan Yesus.
Makanya tadi di awal saya mengatakan sebelum Maria ngeden, yang maha berkehendak itu siapa? Yesus atau bukan? Saya udah jawab tadi Allah. Iya, bukan Yesus berarti kan? Inilah bedanya kenapa Yahudi dan Kristen itu nggak sama. Karena Kristen itu konseptualnya berbeda dengan orang Yahudi. Ketika saya tanya kepada saudara, sebelum Maria ngeden, ada yang maha berkehendak. Pertanyaan saya, apakah yang maha berkehendak itu Yesus? Maaf, karena saya pun bukan ahli Alkitab. Satu, kedua itu tidak tertera di dalam Alkitab. Maksudnya adalah pertanyaan yang tidak bersifat textbook. Pertanyaan kita mengandai-andai. Contohnya, iya, karena ini kan ada pertanyaan pemikiran. Lawan ini berlalu daripadaku, Terus? Jadi karena pertanyaannya adalah sebelum Maria, Yesus sendiri, Bung. sebelum Maria melahirkan Yesus, siapa yang melakukan perencanaan itu, yang memikirkan rencana untuk menurunkan Allah firman berinkarnasi menjadi manusia? Itu pertanyaan yang secara pribadi saya nggak bisa jawab karena itu tidak ada di dalam kita, dan cara saya menjawab adalah saya berasumsi. Anda bukan saudara itu nggak bisa menjawab. Anda masih minim pengetahuan tentang Bible. Mohon maaf, saya harus mengatakan itu. Okay. Kalau Anda belajar, masih minim. Kalau boleh tahu dari Bang Sumra jawabannya. Oke, saya jawab. Matius 26 nomor 39. Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Tuhan. Ya Bapakku, Bapak ini Tuhan ya, Bapak ini Tuhan, nggak bisa kita pungkiri. Tuhan dalam perspektif pemahaman kita pencipta langit dan bumi. Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di situ ada dua kehendak. Kehendak sang hamba, kehendak sang pencipta. Ada dua kehendak. Nah sekarang ketika Anda mengatakan ketika saya mengatakan sebelum Maria ngeden, Yesus itu belum ada. Kenapa dia belum ada? Karena dia tidak masuk ke dalam aspek atau unsur yang maha berkehendak. Yang maha pencipta bukan Yesus, yang maha berkehendak bukan Yesus, yang maha kuasa bukan Yesus, yang maha perkasa bukan Yesus, yang maha suci bukan Yesus, yang maha melihat bukan Yesus, maha berfirman bukan Yesus, maha mendengar bukan Yesus, bukan Yesus, bukan bukan sama sekali. Yesus nanti ada ketika ibunya ngeden. Yang membuatnya menjadi Tuhan sekelompok pemahaman bidat, yaitu Kristen Katolik. Mari kita lihat datanya. Satu data aja saya kasih kepada saudara untuk membuktikan pernyataan saya terakhir barusan. Di dalam pengakuan Yesus sendiri, di dalam Yohanes 8 nomor 42, apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Ini saya belum ke endingnya ya, ini baru akar-akarnya sedikit. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Halo? Ya. Bisakah akal Anda itu terbangun sedikit ketika ada sesuatu yang Anda tuhankan, lantas dia mengatakan di hadapan saudara, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Orang yang punya akal sudah paham, Yesus ini bukan Tuhan, apalagi memiliki unsur keilahian. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti bukan sang firman, bukan sang Tuhan yang inkarnasi menjadi daging. Akan tetapi dia ini adalah makhluk ciptaan 100% yang berasal dari firman. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan sang Tuhan, dan firman itu adalah sang Tuhan.
Firman itu menjadi daging, artinya sang firman berucap, hamillah Maria, lahirkan manusia bernama Yesus. Ketika Yesus lahir, lantas dia mengaku, aku sudah datang ke bumi. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak sang Tuhan yang mengutus aku. Selesai kita. Selesai. Kalau kita mau mendudukkan ajaran Yesus yang benar dengan pola pewahyuan Yesus yang ada dan takaran akal manusia yang diberikan oleh pencipta. Tapi kalau Anda ingin membantah itu semua, maka yang muncul adalah doktrin, dogma, asumsi, cocokologi. Itulah Anda. Semoga Anda bisa keluar dari lingkaran itu. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Ini Sama-sama. ya, mungkin yang terakhir banget. Sepertinya jawaban saya tuh udah siap sebelum awal. Karena prinsip saya dari awal saya bilang bahwa Yesus itu adalah manusia, dan Yesus itu adalah Allah. Jadi kalau misalkan kita bawa Alkitab ayat 29, Yesus berdoa. Kalau Yesus berdoa begini kepada siapa? Kalau dia berdoa kepada Allah, sedangkan Yesus adalah Allah, dia berdoa kepada siapa? Seperti itu kan pertanyaan. Nah, jawabannya adalah karena Yesus adalah manusia. Karena dia adalah manusia, dia juga memberikan contoh-contoh teladan sebagai seorang manusia. Dan alasan kenapa Yesus berdoa kepada para itu satu, pertama itu untuk menjadi contoh manusia. Yesus memberikan contoh doa kepada manusia melalui doa. Dia menunjukkan pentingnya komunikasi dan keterbuntulan pada Allah dan spiritual. Jadi itu menjadi gambaran buat kita manusia. Kalau misalnya kita punya masalah, kita punya kelihatan Yesus bersesan, dia berdoa kepada Allah. Itu yang kedua, itu menegaskan bahwa adanya kehendak Allah. Doa Yesus itu menunjukkan ketergantungannya kepada kehendak Bapa. Karena ini adalah bagian dari ketaatan dan hubungan yang intim antara pribadi tunggal. Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Dan itu menjadi lesan buat kita manusia. Ketiga, ada penderitaan di zaman Getsemani. Kalau kita Kristen tahu kenapa Tuhan berdoa waktu itu, Yesus berdoa di taman Getsemani seperti yang dicatat dalam Matius 9, mengekspresikan beban yang berat yang Yesus hadapi menjelang penyalibannya. Dan hal ini mencerminkan kemanusiaannya yang merasakan penderitaan, sementara keilahiannya tetap teguh. Dan yang terakhir itu adanya kesatuan dalam Tritunggal. Meskipun Yesus berbicara dengan Bapa dalam doa, mereka adalah satu dalam hakikat ilahi. Doa Yesus mencerminkan adanya kesatuan dan persatuan pribadi-pribadi yang Tritunggal. Hilang. Wah, kemana dia? Kok hilang?